Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nusya Sinawati dari kelas 3A6 Manajemen, nomor induk mahasiswa 20190080203. Langsung saja di sini saya akan membahas apa itu opportunity cost dan inflasi. Yang dimaksud opportunity cost yaitu biaya yang harus kita tanggung karena memilih suatu peluang dan mengabaikan peluang yang lain. Contohnya, ketika sudah selesai menempuh pendidikan di SMA atau SMK, pastinya akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu bekerja atau kuliah. Kalau kuliah, berarti akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan selama 4 tahun. Jadi, setiap kesempatan itu ada biayanya karena harus mengorbankan yang lainnya. Yang dimaksud inflasi yaitu suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Nah, pada umumnya, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi disebabkan karena meningkatnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, dan tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk satwa. Sedangkan inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya harga bahan bakar naik dan upah buruh naik. Sedangkan untuk tingginya peredaran uang, inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Untuk mengatasi inflasi, ada kebijakan yang bisa diambil, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu sendiri adalah langkah mengatasi inflasi untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki beberapa keuntungan, diantaranya menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Yang dimaksud menghemat pengeluaran pemerintah di sini untuk mengurangi permintaan akan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga. Pemerintah harus menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran. Yang dimaksud dengan menaikkan tarif pajak, jika tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan dinaikkan, maka dapat mengurangi tingkat konsumsi sehingga harga dapat turun. Dan kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, maka ada beberapa cara untuk mencapai hal tersebut, yaitu kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan penetapan persediaan kas. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. Bank sentral dapat mengambil keputusan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dalam kebijakan diskonto, meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Kebijakan operasi pasar terbuka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Sekian video pendek dari saya yang membahas tentang opportunity cost dan inflasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.